Gue suka bayang. Ngajarin Islam juga, Vi. Ajib. Dia belajarin Islam. Jadi lo kalau tanya Islam sama dia juga 40 buku tentang Islam. Gue baca Quran terjemahannya udah 2 kali sampai selesai. Selesai dua-duanya. Dari semua itu yang gue pelajari adalah yang gue alami 2019. Yang menurut beberapa ustadz besar bahwa ilmu tertinggi dari Muslim itu ikhlas. Ikhlas adalah oke, ini mau Allah, ya udah hamba terima ya Allah, terserah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun. Gimana stok, aman? Aman, alhamdulillah. Ada kasus apa hari ini? Aku sekarang hari ini lagi bingung karena nanti mau buka bersama. Lu pakai daster ya, Pam? Enggak. Oh, baju beli di Arab. Oh iya, coba berdiri. Masya Allah. Habib Lo kayak ini, lo pakai baju gini kayak Nita Ambani ya. Kakak. Apa? Coba ada cerita apa hari ini? Jadi ini aku pengen buka puasa sama teman-teman aku. Terus? Tapi bingung aku mau bawa apa yang kayaknya semua udah pada. Oh, lu mau potluck ya? Gitu kan. Kalau mau potluck gampang aja, Pam. Bagi aja, Pam. Ini kebetulan perusahaan kita, Pam. Ini pegang. Hah? Iya Allah. Iya kan? Kok aku nggak kepikiran? Gak usah bawa Allah, gak usah bawa Allah. Ya, ini aja dibagiin buat nanti buka puasa. Iya kan? Apalagi kalau bukan Dilan Matcha Crunchy Caramel. Bener juga ya Kak. Aku pesen dulu ya berarti ya. Gak usah pesen, Pam. Nanti aku kirim aja ke rumah. Masya Allah. Dibikin kayak hamper. Jadi pas datang gitu kan keren. Bener gak? Emang selalu solutif buat aku. Iya dong. Nah, buat customer yang ada di rumah juga. Jadi sekarang ini adalah varian terbaru dari Dilan. Namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Kita cobain dulu ya Kak. Cobain. Gimana? Enak nggak? Enak banget Kak, ini Dilan Matcha Crunchy Caramel ini. Cocok banget ya Kak buat jadi bawaan aku nanti. Benar. Makasih ya Kak Igun. Terus kakak nggak mau nih kasih tahu ke seluruh customer? Sebenarnya customer tuh nggak boleh dibilang manja ya. Karena customer udah nonton tayangan kita setiap hari. Pasti udah tahu. Tapi nggak apa-apa, aku kasih tahu lagi. Jadi ini adalah varian terbaru dari Dilan. Namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Salah satu varian dari Dilan Matcha Series. Nah, jadi customer yang suka banget sama namanya matcha, Dilan Matcha Series itu beraneka ragam variannya ya. Tapi yang dipegang aku ini adalah Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan juga matcha. Jadi enaknya bikin rindu. Dan selain enak, ini juga Dilan Matcha Crunchy Caramel bisa jadi teman sahur yang satset, praktis, anti ribet. Betul banget. Kalau berbicara satset anti ribet, pas banget nih. Sahur jadi nggak buru-buru, buka puasa jadi nggak panik, iya kan? Nah, jadi saran aku, kalian harus standby yang namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Karena ini bisa banget jadi solusi buat kamu. Karena gampang banget customer. Bisa dibawa kemana-mana, nggak perlu pakai sendok, nggak perlu pakai garpu, tinggal hop aja. Gak bikin ribet nih kalau kayak gitu. Aku bener-bener bakalan nyetok di mobil, di rumah, di motor, di tas, di mana aja. Jadi kalau pengen ngemil atau pengen buka ataupun pengen sahur, nggak perlu ribet. Betul banget. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Kayaknya sebenarnya Pam, tadi kan lu sempat bilang mau dicatat di tas, di mana ya kan. Kayaknya harus taruh di pikiran lu juga sih Pam. Supaya bener-bener Dilan Matcha Crunchy Caramel ini bisa kebawa kemana aja. That's right. Ya, oke. Episode kali ini sedikit berbeda. Kami menghadirkan bintang tamu yang aku nggak kepengen tahu sebenarnya permasalahan atau kisahnya. Tapi mereka berdua punya cara yang unik di kehidupan mereka masing-masing. Yes, langsung saja Bang Mongol dan Ustadz Alfi Alfandi.
Masya Allah, akur banget. Sana. Vi, sini Vi. Iya. Ya Allah, Mongol sini Baru pulang Mongol. dari Mekah. Oh iya benar. Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lo nggak salam gue Mongol. Iya. Walaupun kita beda keyakinan kan kita bersaudara. Nah. Iya. Ya. Nonton kemarin Mensrea. Gue baru mau nanya lo, kok nggak ada muka lo sih di situ Mongol? Berarti lo nggak terkenal. Ya emang gak diundang kan. Oh emang nggak diundang? Itu beda grup sama lo? Oh, enggak juga, sama-sama stand up comedian, bahkan beliau senior Mongol loh. Beliau adalah salah satu orang yang gue pelajari untuk jadi seorang stand up comedian seperti apa. Begitu, cuman Mongol nggak ngambil cara beliau, tapi gue ngambil bagaimana gue nyari duit aja. Iya. Kan Kalau lo yang penting lucu-lucuan aja ya. Iya. Beda genre. Lucu-lucuan dan cuan-cuanan ya. Iya, kita Oke. nggak nyari sensasi, kita nyari duit. Wow. Mantap. How are you, brother? Alhamdulillah. Ya Allah, malaikatnya masih ada baru pulang umroh. Barengan kalau nggak salah. Iya, momennya bareng. Madinah duluan? Ya aku Madinah. Tanggal berapa kamu kemarin? Berapa? 12. Oh kita 15 ya? Iya, Ya. cuman makanya beda berapa hari. Kapan umroh? Bener. Belum pindah. Nah, customer sengaja nih aku undang bintang tamu yang beda genre ya. Tapi walaupun kita hidup di beda genre, tapi kita tuh bisa hidup berdampingan. Setuju nggak? Bang? Betul, setuju. Banyak orang yang semakin majunya peradaban ini, semakin mengotak-ngotakan siapa lo, siapa gue, siapa lo, siapa gue. Jadi akhirannya seperti minyak sama air. Nah, kalau dari Mongol sendiri nih, kan lu beda server sama gue. Tapi bagaimana lu bisa hidup berdampingan dengan kita teman-teman yang beragama Muslim? Gue selalu megang satu kalimat, Bang. Ya, Dalam agama Kristen itu Abraham atau Ibrahim itu memiliki 2 putra. ya. Ya kan, Ismail dan Ishak. Hmm. Sekalipun dari ibu yang berbeda, tetapi secara hukum dari ayah yang sama, itu tidak step. Bukan Tapi itu stepson. anak kandung. Ya. Jadi kenapa harus berantem abang adik? Kalaupun abang adik berantem ya wajar, namanya juga kakak beradik. Ya, ada aja gitu. Iya, Ya, jadi ya. gua mempraktekkan dalam hidup adalah tidak memandang dia beragama apa, tapi gua lebih memilih untuk ayolah sama-sama. Ya, Kita mau bersahabat lu apa gak? Kan kita makan gak ada. ya, Oh lu agama apa, lu sebelah sana? Enggak. ya, ya. Lu enak sebelahan, boleh ngambil kerupuknya, boleh ngambil tahunya, tanpa memandang apapun. Itulah maksudnya keberagaman tuh harus dipupuk dari dini. Ya. Itulah kenapa orang zaman dulu, anak-anak sekolah zaman Mongol nih, masih mengejar, mempercayai yang namanya saling menghormati, karena mungkin pelajarannya kita praktekin di hidup sehari-hari. Plus gue orang Manado, kami di Manado toleransinya tinggi banget bro. Tinggi banget. Natal teman-teman Muslim yang ngecat gereja, yang ngecat pagar, baso sapu kalau bahasa Manadonya. Bebenah deh. Iya, nyapu yang Gotong royong lah ya. iya betul. Terus kalau teman-teman agama Buddha yang Imlek tuh kalau keluar jalan-jalan tuh teman-teman Kristen Islam tuh ngejagain jadi pagarnya, jadi biar acaranya berjalan dengan lancar. Nah, maksudnya gua, nah hal seperti ini harus tetap dipupuk di Indonesia biar Indonesia menjadi negara yang sangat luar biasa. Tapi Ustadz, kalau misalnya kadang kan kita Alfi aja panggil. Alfi, ya biar ada kelihatan beda agama. Oke. Oke. Vi, Oke. kalau misalnya banyak mungkin orang yang baru berilmu, baru berguru, langsung merasa dia itu menjadi sosok yang berbeda dari kita. Sebenarnya itu kan terjadi di sekitaran kita ya. Kalau Alfi sendiri tuh ngelihat, nggak usah perbedaan toleransi beda agama deh. Toleransi satu agama aja itu bisa terasa gitu. Kalau dari Alfi sendiri, kita nih, aku khususnya yang sedang belajar gitu kan. Kita kan terkadang kemana ya gitu. Kita harus ngapain ya gitu. Lo ada tanggapan khusus gak? Kalau ngelihat orang-orang yang baru ketika dia berbelajar kemudian terlalu cepat menfatwakan sesuatu. Ya. Judge. Dia baru tahu satu hadis. Tapi mungkin merasa, wah ini salah, ini haram, ini begini. Ya. Sebenarnya orang yang mengetahui banyak ilmu, dia lebih bijak dalam mengaplikasikannya. Ya. Dan simple. Dulu di sekolah ada ekskul karate. Yang ngerasa sok jago siapa? Muridnya apa gurunya? Muridnya dong. Gurunya cool aja karena dia berilmu. Artinya semakin berilmu orang, semakin merendah dia. Masya Allah. Jadi
ketika kita melihat ada orang menyerang kita dengan kayak kita punya gambar ya, kita punya gambar diserang sama mereka, oh ente begini ente haram segala macam. Ajib, ini orang, oh mungkin dia punya pemahaman yang berbeda, mungkin dia punya guru yang berbeda, tapi alhamdulillah aku tidak mengambil ilmu agama dari guru dia. Ya. Guru yang seperti apa? Guru yang rahmatan alamin, guru yang tenang, guru yang nggak ngejat. Sementara dalam Al-Quran di surah An-Najm Allah mengatakan, fala tudzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau judge manusia, sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Ya. Jadi kalau misalnya di Islam nih ya, banyak yang mereka Islam tapi mereka kayak mau umroh, mereka kayak mau ibadah, mereka takut nggak diterima sama Allah. Merasa tidak pantas di mata Allah ya. Betul. Tidak merasa tidak pantas di mata Allah, tapi kenapa kok rasanya pantas-pantas saja di mata manusia ya? Lu tuh pernah ngalamin itu, coba ceritain. Ini salah satunya nih Vi, dia mau berangkat umroh, dia merasa bahwa dia tuh nggak pantas berangkat umroh. Ya. Karena merasa kok setiap gua mau umroh selalu gagal ya gitu. Apa pas lu sampai di rumah Allah tuh apa yang lo rasain? Ya, pas begitu sampai masih ada perasaan kayak yang kok bisa sampai di sini ya gitu. Dari sebelum berangkat pun itu masih diuji keyakinan aku kayak yang lu bisa nggak nyampe di sana. Jadi ketika berapa kali gagal, terus menuju ke berangkatannya juga tiba-tiba pesawat delay 8 jam. Aduh, pertanda apa lagi nih gitu Ya, ada. untungnya aku bareng sama sahabat aku Bibi Noni yang selalu ngingetin aku jangan pikiran kayak gitu. Ya. Pikir positif aja gitu. Ya. Akhirnya aku pas sampai di sana tuh kayak nggak berhenti bersyukur, nggak berhenti nangis sendiri gitu. Kayak ngerasa kayak oh ternyata emang Allah tuh sesayang itu sama aku gitu. Emang ternyata orang-orang aja yang di luaran sana yang membuat aku berpikir kayak lu tuh nggak diterima gitu. Yang membuat aku akhirnya berpikir kayak yang worth it nggak sih gua ketika gue beribadah diterima nggak sih gitu. Merasa layak di mata Tuhan. Kayak Mongol kan juga pernah mengalami lu bareng sama setan-setan. Iya betul. Mengalami permasalahan pergumulan yang luar biasa. Masuk penjara Tapi bukan masuk karena gue yang penjara, salah. Gua cerita itu Iya, gue ya Mongol. Jadi Orang pada itu siapa saya. Mongol juga memikirkan kayak begitu, maksudnya dengan kondisi gue yang sudah segitu bobroknya, sebegitu jahatnya, terus gue harus mengalami hal-hal yang kalau bahasa kasarnya nih gue dari lahir kayak nggak mau kayak nggak dianggap gitu. Orang yang lain kan kalau ada satu melahirkan satu cucu, apalagi dia cucu pertama laki itu kan biasanya dipestain. Kalau kami Kristen tuh sampai dipotong 5 babi gitu, undang gereja. Lah gue kagak ada Pak Ustadz. Gue lahir kayak cuman dilepehin begitu. Terus udah gitu gue ditutupin dengan kondisi ternyata emak gue yang ini. Dan gue baru tahu setelah dia 2 hari meninggal. Terus karena gue Kristen dibaptis. Orang lain berbondong-bondong menaruh nama keluarga di nama ini. Anak gue gak ada Pak Ustadz. Nama gue cuman Roni. Kagak ada marga keluarga yang menyertai. Nah terus gue gabung dengan para penyembah setan. Terus gue berpikir apakah gue bisa menjadi orang benar gak sih? Tapi kan ternyata proses hidup itu yang Mongol selalu bilang. Jangan mundur dari proses. Ya. Jangan pernah menyerah dari Dilawan, proses. ya. Proses Lu itu. tetap jalanin. Mungkin kalau bahasa orang bilang tuh mungkin lu akan dipermalukan, lu akan dihina, dianggap nothing. Lu ke gereja gak ada yang mau duduk di sebelah lu. Begitu pernah Mongol? Iya. Gua aja kalau ke gereja dulu nih ada di belakang 2 orang ngedoain gua biar gua jangan sampai membawa aura setan gitu ke tempat itu. Karena lu pernah mengabdi sama setan. Jujur aja, itulah yang membuat Mongol tuh sampai hari ini gua bersahabat nggak lebih dari 1 Pak. Ya. Karena ada rasa kayak aduh dari itu yang gue bilang gue ke gereja itu selalu sendiri pakai topi terus gue duduk sendiri aja karena kalau ada apa-apa nih gue jadiin materi kan ada yang hilang HP ntar segereja lagi ngeliatin ke gue. Ya kan kayak tertolak gitu loh. Tapi kalau gue ke luar negeri itu gue show off Pak. Ya. Karena orang luar tuh selalu nganggap gue orang Mongol. Jadi kayak ada sombong ya kan wow the big ras terbaik gitu kan. Cuman kesini-sini gue belajar dari waktu gue hidup di jalanan itu. Gue kan dari Manado ke Jakarta tuh kan mau sekolah pendeta. Ya. Terus sponsor hilang Pak.
Ya. Nggak ada kabar, Pak. Jadi gue jualan koran. Nah, di jualan koran inilah gue ketemu dengan seorang ustadz yang luar biasa yang memberi gue beberapa buku untuk gue pelajari, gue baca karena gue Jadi suka dia bayar. ngajarin Islam juga, Vi. Ajib. Dia belajarin Iya. Islam. Jadi lo kalau gua tanya belajar Islam sama dia juga 40 ngerti juga. buku tentang Islam. Gue baca Quran terjemahannya udah 2 kali sampai selesai. Selesai dua-duanya, 2 kali itu. Ada nggak Gue sih, baca Alkitab 18 kali sampai selesai. Dari semua itu yang gue pelajari adalah yang gue alami 2019. Yang menurut beberapa ustadz besar bahwa ilmu tertinggi dari Muslim itu ikhlas. Ikhlas, sabar. Nah, di saat Mongol kehilangan 53 miliar, gue mempraktikkan ilmu ikhlas itu. Dan demi Tuhan, demi Allah, sampai hari ini Pak Ustadz, gue nggak pernah meminta-minta sama orang. Dicukupi. Masya Allah. Bahwa hilang satu, nggak mungkin yang di atas nggak bergerak. Nggak mungkin yang di atas menutup berkat kita. Karena kan jadi gue praktekin ilmu ikhlas itu. Terus Ustadznya ngomong begini, lu belajar, lu masih ingat nggak ngeluh buku yang gue kasih sama lu? Buku apa Pak Ustadz? Yang tentang Nabi keturunannya dibunuh. Nabinya nggak balas dendam. Nabinya justru ikhlas ngedoain. Nah, lu praktekin ilmu itu, Ngol. Jadi Mongol nggak gerasa gerusuk, nggak teriak wartawan, nggak manggil. Kan ada di saat yang bersamaan teman hilang 15M. Kasusnya Bunga Zainal kan juga ketipu kan. Itu kan media semua. Gua nggak. Kalau emang lo mau ngambil momen bisa aja pada saat itu. Bisa. Cuman Mongol pikir ini pembelajaran buat Mongol. Dari situ Mongol mempraktekin lagi ajaran agama Kristen dan Islam tentang bahwa di balik hartamu ada milik orang lain. Di agama Kristen juga begitu. Lu harus belajar memberi untuk Tuhan, untuk sesama. Jadi kalau di Kristen tuh dibilang perpuluhan dan diakonia. Nah, Mongol diakonianya memberinya tuh bukan ke panti asuhan. Karena artis Indonesia ulang tahun pasti ke panti asuhan. Panti asuhan udah kebanyakan beras. Tapi ada satu yang namanya panti werda. Jadi Mongol datang menghibur nenek-nenek. Kadang dia bedak kanan nggak ada, kiri ada. Tapi dia selalu bilang, Oma cantik kan, Oma mau kan. Jadi kita tuh bikin dia seneng. Nah itu gue praktekin sampai hari ini Pak Ustadz. Jadi gue boleh jujur belajar dari Nabi. Ada banyak hal yang gue pelajari. Itu yang Mongol bilang. Nggak boleh kita menghakimi siapapun. Karena yang berhak menghakimi kita tuh hanya Sang Pencipta. Kita tetap aja ada miss-nya. Ada tetap miss-nya. Kita mau pakai baju seputih apapun, pasti ada nodanya. Tetap orang akan tetap ngeliatin lu. Karena tidak semua orang setuju dengan kita. Iya. Iya tuh, ya santai aja lah jadinya. Prinsip Mongol aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita kafilahnya dia anjing. Tapi Vi, kayaknya zaman sekarang itu yang paling mahal harganya itu adalah ikhlas ya. Betul. Ya kan, apalagi sosial media itu begitu bebasnya. Setiap orang bisa memfitnah orang, bisa memutarbalikan. Orang yang tidak berbuat bisa dianggap berbuat. Bisa ngambil muka kita di video apa dengan adanya kemajuan teknologi gitu. Tapi sebenarnya kalau Allah sendiri atau Nabi Muhammad sendiri mengajarkan ilmu ikhlas itu seberapa dahsyatnya, Vi? Ada satu riwayat mengatakan ketika ada seorang umat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa itu ikhlas?" Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa itu ikhlas?" Dan kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, kekasihmu bertanya apa itu ikhlas?" Dalam hadits qudsi dikatakan, ikhlas adalah sesuatu yang tersimpan di balik yang tersembunyi. Apa itu ikhlas? Kita semua tahu surah tentang ikhlas dalam Al-Quran. Apa itu? Al-ikhlas. Tapi di dalamnya tidak menyebutkan kata ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas adalah, oke, ini mau Allah, ya udah hamba terima ya Allah, terserah Allah. Itu ikhlas. Iya betul. Nggak ada lagi keakuan diri kita. Karena semua itu udah suratan takdir Allah ya. Iya, Allah yang Seperti mau. kita ketemu, ini udah Surat. ketetapan Allah. Iya, Iya. Allah yang mau. Iya. Jadi bukan lagi keakuan diri kita harusnya beda, enggak. Tapi ini mau Allah, hamba terima ya Allah. Karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Meskipun pahit. Betul. Jadi sebenarnya mengikhlaskan sesuatu itu bukan hanya sekedar harta ya. Betul. Pasangan, Apapun. orang tua, Betul. itu semuanya juga kita Betul. membutuhkan keikhlasan. Apa artinya 54 miliar daripada
nyawa lo misalnya? Mongol tuh beliau itu adalah ustadz yang selalu sangat ngajari Mongol. Jadi dia ngingetin begini sama Mongol. Kenapa akhirnya gue bener-bener, wah yaudahlah. Gue datengin orangnya di penjara. Gue bilang, Bu, hutangmu kuputihkan. Insya Allah. Tapi dia bilang, iya pokoknya ibu gak usah mikir lagi utang. Udah ibu terima aja di dalam. Pan ibu keluarnya nanti usia 89 tahun. Semoga ibu sehat selalu gitu. Terus gue langsung pergi loh ke Kaifan. Gue gak memberi ruang untuk dia ngomong. Karena takutnya gue gak dia ikhlas keluar lagi. umur 89. Iya. Dia mau ngapain lagi gitu kan, Iya, maksud lo kan? enggak juga. Kalau dia keluar umur 45 mungkin lo masih ada harapan ya. Enggak juga, Mak. Kita udah cross check hartanya mau apa lagi? Kan dia dimiskinkan. Iya. Ya tau, jadi ya udah gue ikhlas. Jadi maksudnya gini. Dan lucunya Kak Ivan, di saat gue punya duit, gue belum pernah keluar negeri. Gue kalau keluar negeri cuma manggung. Besoknya gue pulang, nggak lagi Lo nggak jalan-jalan. enjoy? Enggak. Tapi di saat gue kehilangan 53 miliar dengan hanya modal 112 juta di tangan gue bisa ke Kamboja, ke Vietnam, gue bisa ke sini, gue bisa ke situ. Jadi ternyata di saat kita menganggap itu, ya udahlah itu udah kita ikhlasin, kan yang di atas nggak tutup mata. Kemarin gue juga lagi ke India kan. Ke India, gue ke toilet tuh. Gue naruh handphone ini di atas urinoir. Karena gue alhamdulillah juga masih sholat kan. Jadi abis kencing tuh gue sibuk karena airnya nggak keluar. Jadi gue nggak mau di celana dalam gue ada sisa-sisa kencing. Gue suka panik tuh kalau ngeliat gitu. Gue lagi kencing belum kelar, temen gue udah lama nggak ketemu, negor. Makin hancur lah gue, makin panik. Satu sisi gue habis kencing kagak ada air, si temen gue juga negor. Jadi gue tuh kayak buru-buru gitu. Nih handphone ini dilala ketinggalan. Udah jauh, tek jauh, gue baru inget gini. Hah? Handphone gue di mana? Gue pikir tuh handphone gue kan, tas gue tuh ada 2 tas gitu, gue taruh handphone. Gue pas lagi ngantri di pemeriksaan tuh banyak orang India, gue mau ke India. Oh setan nih, handphone gue diambil sama orang India nih kata gue. Terus pas dicek ternyata dia masih ada di titik gue kencing pertama. Jadi gue udah ngerelain, udah ngeikhlasin, udah deh ambil deh handphone. Tapi emang dasar milik balik, Vi. Betul. Jadi semua juga akan begitu karena ya semua ini cuma dikasih pinjam doang. Yang merupakan hak pasti akan kembali. Iya kan, Vi? Iya, ketika sudah mengikhlaskan, maka Allah gerakan, oh dia di hatinya sudah tidak ada barang lagi. Di hatinya udah gak ada dunia lagi. Di hatinya udah gak ada hajat tentang duniawi lagi. Maka Allah kembalikan. Contoh begini, ini gelas penuh. Kalau gelas ini kosong, kira-kira diisi gak makruh? Diisi kalau dipakai syuting. Kalau pakai syuting. Iya. Kalau ada orang mau minum, diisi apa enggak? Diisi. Karena apa? Gelasnya kosong. Kosong. Artinya ketika kita sering mengosongkan diri kita, kembali kepada Allah Ta'ala. Tuhan yang maha segalanya. Ya Rob, kayak tadi hilang handphone ataupun duit 53 miliar. Atau apapun itu. Kayak berangkat umroh kemarin. Si Delu juga, ya Allah, hamba angkat tangan ya Allah. Hamba angkat tangan, hamba gak tahu, terserah Allah. Kalau emang Allah ridho, Allah berangkat. Senikmat apa Allah kasih di sana gitu ya. Masya Allah. Jadi kemarin Mongol, Alfi ini baru berangkat umroh. Dia ajak temen-temennya yang betato. Betato sampai nggak ada pori-porinya. Betato udah setato-tatonya deh. Kalau ini mah nggak ada apa-apanya, ini mah pemula. Dia setato-tatonya, diajak umroh sama dia. Dari landing sampai terakhir nangis mulu. Itu ngajaknya gimana tuh? Iya, pertama kan rencana awal tuh sama Ari Lesmana kan, vokalis 420 itu. Ngajak dia udah lama nih, ayolah. Dapat schedule, terus ajak Delu. Awalnya dia nggak mau. Karena Tapi Delu emang Muslim kan? Muslim. Oke. Cuman Delu gitu, kayak Bang Mongol, kayak artinya malas ibadah segala macam. Awalnya, nggak pantas Delu berangkat, kayak tadi tuh, Om bilang. Nggak pantas berangkat, sholat jarang segala macam. Dikuatin sama istrinya Bang Ari, Kak Jet. Ayo Del, berangkat buat orang tua lo. Umrohin orang tua. Nggak usah buat lo dulu deh gitu. Ya. Nangis di situ. Nangis dia, ya udahlah. Datanglah ke Jakarta nih, ngobrol. Jadi gimana Del? Ya, kita lihat aja lah Allah mau ngasih apa. Kalau even pun Delu harus meninggal di tanah suci, lo terima. Dia kepikiran udah kayak mati aja. Kesana. Terus kalau banyak orang ngejudge, ya Delu terima. Mungkin itu cara Allah buat gugurin dosa, kata dia. ya. Udah nerima aja posisi dia. Udah nggak ada, harus begini, udah nggak ada keharusan dalam diri dia. Akhirnya berangkat nyampe ke Madinah,
awal di Abdul Aziz di Bandara Madinah, orang ngejudge tuh. Syil, Haram iya, Syil lu hapus pakai apa? Aku tanya kan, pakai apa? Bakar pakai api. Apa katanya? Insya Allah. Ada orang ngomong gitu. Si Del nanya, apa katanya? Dihapus pakai apa? Pakai api. Gue bilang. Akhirnya la ilaha illallah, udahlah terima aja. Sampai Madinah di pekarangan Masjid Nabawi tidak ada satu orang pun yang ngejudge. Ya. Yang ada masya Allah. Ini orang kenapa? Ini orang mana Indonesia? Kata. Ditanya. Terus masya Allah, Allah berkahi dia, Allah ridhoi dia. Doain semua. Sampai akhirnya ke Allahumma sholli ala Muhammad, kita ke Raudhah. Ya. Cara Allah baik banget. Tanggal 27 Rajab, hari Jumat. 27 Rajab itu momen Isra Mi'raj. Ya. Kita ke Raudhah nih. Salat biasa nih. Kita bawa ke dalam, tunjukin ke mereka ini makam Rasulullah sekaligus rumahnya Rasulullah SAW. Nangis mereka. Oh, ya, akhirnya ke rumah Rasulullah, nangis mereka. Ya lucu mereka nih. Akhirnya ke rumah Rasulullah. Nah, ini dikatakan Rasulullah, antara mimbarku dan rumahku adalah taman-taman surga. Oh, berarti doa mustajab di sini. Doa aja dengan hakul yakin, dengan yakin penuh. Ya Allah, nangis mereka lagi. Terus kita berangkat, udah selesai nih. Udah, cabut. Aku paling depan, si Yusuf Mahardika belakangku, Ari baru Delu. Aku paling depan, tiba-tiba askar giniin dia. Si Delu. Panik. Vivi, tolong, katanya. Vivi, tolong. Kenapa, ada apa? Enggak, suruh dia sholat depan. Di dekat, Jadi dia ditarik askar, dipindahin sholat di depan, Masya Allah. Suruh sholat lagi dia. Kenapa deh? Suruh sholat. Ya Allah, udah langsung gerak dulu ke depan. Allah Akbar. Terus gue bilang sama askarnya, itu teman kita. Ente berapa orang? 3 orang. Yaudah, ente sholat di belakang dia di depan. Ya Allah, derajatnya diangkat sama Allah. Itu pecah gue nangis, Bang. Gue pecah nangis, Bang. Artinya, ketika ngeliat dia sholat tuh kayak, ya Allah, ketika seseorang terlihat ahli maksiat. Ya. Ketika seseorang terlihat ahli maksiat dan orang banyak ngejudge dia, banyak orang merendahkan dia dengan kemaksiatan dia, lalu kemudian mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Ta'ala. Maka seketika itu pula Allah naikkan derajatnya. Betul. Ya. Soalnya mustahil orang ngelihat dia, pikirannya nggak maksiat, mustahil. Betul. Tatonya banyak, pasti oh mabok nih, narkoba nih, lo ini apa segala macam gitu kan. Iya. Tapi Allah begitu sayangnya di situ dia ya Allah, kita yang bukan diri dia aja kita yang ngerasain kebesaran Allah. Lu juga gitu kan? Lu berapa jam nggak pindah-pindah, Pam? Apanya? Plus lagi di Raudhah? Pas lagi di Raudhah tuh kan kita cuma dibilang cuma boleh sholat 2 kali doang kan sunnahnya. Terus kita udah mikir kayak ya Allah udah sholat 2 kali, udah pas udah sholat selesai kok kita nggak diusir sama asgarnya kan. Terus aku sama Bibi lihat-lihatan, yaudah sholat lagi belum diusir, sholat lagi. Sampai kita kalau hitung tuh yang lain tuh udah diusir-usir tuh Ustaz. Terus kita masih belum diusir kayak, Masya Allah nih gue belum diusir gitu. Habis sholat doa lagi. Saking akhirnya orang udah pada ngantri, kita sampai mikir kayak, udahlah yuk kasihan yuk orang yang lain belum sholat gitu. Kita udahan gitu. Kita keluarnya bukan karena diusir, tapi kita mempersilakan yang lain. Jadi kalau di Raudhah itu pakai jam. Sekarang dibuat lebih rapi Mongol. Jadi kita ngisi aplikasi, kita dapat jamnya, kita kesana gantian. Biasanya tuh askar Saklek. saklek. Jadi kita nggak bisa lama-lama main diusir gitu. Kurang lebihnya tuh begitu. Jadi kalau pas udah kesananya aja tuh kita kayak udah dapat jamnya tuh kayak udah bener-bener excited karena terkadang penuh, terkadang susah gitu. Kayak King Abdi udah mau ke Raudhah nggak boleh masuk. La ilaha illallah. Ada aja kan. Ternyata barcode yang dikasih itu bukan atas nama dia. Bukan atas nama King Abdi. Jadi dia kayak minta tolong orang gitu. Nah, itu juga aku sebelum ke Raudhah itu tuh sempet kayak diuji lagi. Ya Allah apa bener nih aku boleh nih mampir gitu. Karena kan kita kan telat kan 8 jam itu delay. Ya. Mau gak mau kan schedule berantakan. Masih belum dapat lagi schedule lagi. Sementara kita di Madinah kan cuma berapa hari doang kan Kak. Aku tuh sampai WA-in Japri gak di grup ke ini kita Ustadz kita kapan ke Raudhahnya? Sampai aku bilang kayak gitu kan. Aku nggak mau kelihatan kayak nge-push banget di grup gitu. Iya insya Allah ya Ustadz jangan insya Allah. Aku udah ngimpi semalam udah nyampe sini belum ke Raudhah. Demi Allah Kak aku belum ke Raudhah. Aku kayak pengen banget aku bilang gitu. Terus aku ngechat Karina, Kar lu udah dapet belum?
Udah, gue belum dapet nih sampai hari terakhir belum dapet. Sampai pas hari terakhir tuh aku udah ikhlas banget kayak, ya udahlah ya Allah mungkin gue nanti bakal dipanggil lagi ke sini, diundang lagi. Ya udahlah, Bismillah lah, kalau emang belum rezeki nggak apa-apa. Dikasih tahu, Insya Allah nanti malam kita ke Raudo jadwalnya sebelum subuh. Itu aku di kamar mandi aku nangis kayak, wah akhirnya gue bisa datang. Kayak, udah kayak nggak bisa tidur Kak. Karena sebelum subuh tuh aku harus udah siap di situ. Aku kayak udah excited sendiri kayak anak kecil besok mau tamasya, tau nggak? Tapi kalau Mongol sendiri di agamanya Mongol suka dapat insight-insight atau suka dapat hembusan-hembusan dari Tuhan gitu nggak sih kayak? Kalau gue banyak banget Pak. Ya. Gue banyak banget mengalami hal-hal yang gak masuk di akal. Ya. Dari mulai gue, pokoknya hitung dari gue tobat ya. Karena buat gue satu hal yang pasti adalah. Kalau tobat tuh apa yang udah lo nggak lo lakuin? Memuja setan udah enggak? Udah enggak. Seks? Pastinya nggak boleh. Oke. Karena di agama Kristen lebih serem hukumnya. Ya. Orang kita aja mengeluarkan lelehan aja najis sampai malam. Sampai sore. Kalau misalnya di Islam kan kita ada mandi besar terus Ya, wudhu di lagi. agama Kalau Kristen kalau lo gimana? kita bahkan harus mengorbankan lembu, domba muda. Oh ya? Oh iya. Ada itu di Taurat itu di Imamat 15 di Alkitab. Jadi banyak hal yang gue mulai berubah dari sejak gue mengambil keputusan untuk out dari komunitas tersebut. Jadi gue mulai mengambil keputusan itu bahkan sampai gue harus masuk asrama. Gue hidup sumpah demi Tuhan gue hidup dari nol. Ya. Gue di asrama koordinator dapur, tidak setiap hari kita masak. Ya. Kan memang keterbatasan nggak punya uang. Tapi dari situ gue belajar. Tapi yang paling keren tuh yang kasus uang itu sejujurnya. Jadi di saat duit itu hilang, di saat informasi, kan Selasa transfer nih, pinjaman. Kan kita ada perjanjian notaris hutang piutang toh, dengan jaminan 11 surat tanah, temen gue yang satu 7 lembar surat tanah, 7 sertifikat. Jadi kita Selasa ke bank, ditransfer ke rekening ini, Sabtunya kan jam 2 siang info kalau beliau diangkut. Teman Mongol jam 6-nya meninggal. Kan yang minjemin 2 orang. Stres dia. Serangan jantung konon kabarnya. Karena kan korupsi itu. Gak ketahuan, maaf Mongol. Enggak apa-apa. Kan korupsi itu tidak hanya satu Pak. Iya, ngerentet. Iya, lu transfer ke gua duit 200 juta ditanya nanti kan dicari nih. Nah kemungkinan teman Mongol ini mungkin ada bersangkut paut dengan sosok tersebut. Jadi mungkin dia udah panik duluan ya serangan jantung. Nah cuman gue waktu itu gue jujur gue tuh nangis kayak anak kecil di kamar. 4 hari gue gak keluar kamar. Orang-orang rumah pikir gue udah bunuh diri. Mereka di rumah udah pada buka cincin, kalung, maksudnya Kak Gade Jo. Orang mulai dari ini begini. Dimodalin lah. Iya gitu sama orang-orang rumah gitu kan. Nah gue jujur nih di momen ketiga gue tuh denger suara gitu ke Kak Ivan. Masih kurangkah kebaikanku dalam hidupmu? Nah gue keinget nih Ustadz yang Jatinegara ini dia ngomong begini. Ngol, lu gak usah PA. 53 itu buat Allah tuh kecil Ngol. Di agama lu kan dibilang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi lu gak usah mikir. Kalau lu kepikiran ke situ Ngol. Coba lu tanya dokter. Kalau lu kena stroke berapa biayanya berobat? Gue kan mikir-mikir. Iya juga ya. Gue tanya dokter. Dok kalau stroke tuh obatnya berapa gitu. Ngol, lu kalau sekamar jembreng. Sekamar nih jembreng tuh 20 orang. Ya, rame gitu. Lu paling 400.000 Ngol sehari. Tapi kalau lu mau kamar sendiri. 61 juta sehari. Itu terapi, obat dan sebagainya. Nah orang stroke gak pernah 2 hari Pak. Gak kayak flu. Stroke itu bisa bertahun. Paling rendah tuh 6 bulan. Paling tinggi tuh masih sampai 5 tahun. Hitunglah setahun Ngol, lu kena stroke. Lu bayar 61 juta. Kurang 53 miliar lu. Nah lu sekarang masih sehat. Kenapa lu gak bersyukur? Setuju. Jadi gue langsung kepikiran. Iya juga ya. Iya, setuju. Mak udah stroke, hilang duit, bibir kita bengkok. Ya Allah. Mau nyipok siapa aja. Anak gue juga datang, papi shalom. Itu ngapain jadi gue pikir begini. Ya udahlah, kita tuh lebih benar adalah mensyukuri. Itulah kalau di agama Kristen tuh Kak Ivan dibilang begini di doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nggak perlu berlebihan. Nggak perlu. Jadi kalau masalah yang lain kayak gue nih,
sorry, gue kan suka juga diundang gereja untuk share tentang pengalaman hidup Mongol dari jualan koran terus bisa menjadi seperti sekarang. Nah kan Kakak Ivan tahu gue kalau manggung aksesorisnya sejembreng-jembreng. Iya. Berarti otomatis kalau gue ke gereja kan nggak boleh ada anting. Iya. Lo copot tuh. Copot Pak, biar nggak jadi batu sandungan atau jadi bahan omongan orang. Kan di gereja kan kadang kalau udah ibu-ibu kalau udah agak miring dikit begini kan udah habis lu dari Adam dan Hawa Taman Eden tuh. Jadi gua nggak nah dari situ gua belajar Pak. Termasuk yang tadi teman-teman bertato tuh dibawa ke pergi umroh. Berarti Tuhan tuh Allah tuh tidak melihat fisik. Betul. Tuhan melihat kerinduan hati. Betul. Bahwa orang itu mau berubah. Dan itu gua lakuin Kakak Ivan. Gua di saat gua mulai 297 terus masuk ke 2000, itu gua benar-benar mau berubah menjadi orang lain. Dan gua tidak mau lagi kayak oh tapi kan lu masih langol kan masih bisa ngelihat, lu masih bisa melihat masa depan akan seperti enggak. Gua tidak lagi menggunakan ilmu-ilmu yang bertentangan dengan akidah. Itu yang gua bilang. Gua kalau ngomong kadang-kadang di gereja kok akidah dibawa-bawa lah akidah ini kan bukan bahasa Islam. Ya. Akidah ini bahasa yang sejujurnya artinya bisa kita serap. Assalamualaikum itu bukan cuma salam orang Islam. Orang Kristen di Arab pun menggunakan assalamualaikum. Karena artinya bagus. Jadi gue dari situ gue ngambil keputusan itu. Oleh sebab itu gue tidak pernah membatasi bersahabat dengan siapapun. Gue nggak ngerti ada Ustadz Jafar yang gue tanya. Orang bilang, "Ngol, jangan-jangan lu persiapan pindah." No, bukan soal persiapan pindah. Ada yang kita tidak mengerti kan kita tanya kepada orang yang lebih paham kan. Nggak salah dong daripada gua PA nanya sama PA dua-duanya. Masa sih? Nah, kan jadi nggak benar. Jadi di saat gua mengambil keputusan untuk berubah, itulah kerinduan gua. Dan gua yakin yang di atas nggak akan tutup mata Kakak Ivan. Kakak Ivan tahu gua 15 tahun jadi stand up komedian. Angkatan gua, angkatan 1. Kakak Ivan sampai hari ini masih ada gua di tengah-tengah stand up. Angkatan Itu Comic 8 Revolution pertama kan lu main kan? Iya, gua pemeran utama 1 jadi Sailor Moon. Sailor Moon. Gak apa-apa lah, penting duit masuk kan. Nggak apa-apa lu dari hati juga. Gereja Kalau nggak ada bakat-bakat gimana jadi Sailor Moon? mohon maaf buat belajar. Iya. Buat belajar Iya, jadi keterusan. gua tanya sama Bu Sri Devi, gua tanya sama Ma Aming, gimana sih biar caranya luwes jalannya. Gua tanya bahasa itunya dikasih sama Bunda Debbie Sahertian. Ini labang balamentira ya Mongol ya. Nah, Sekarang fase. ngeresep. Awalnya coba-coba. Tapi kan di saat kita punya kerinduan untuk menjadi seseorang yang lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih bagus, kan nggak mungkin Allah tutup mata. Kan nggak mungkin Tuhan tinggal diam. Pasti kan kalau kita niatnya udah benar, pasti jalannya mungkin tidak sesimpel langsung kayak jalan tol masuk. Tapi ingat, orang kan selalu lupa jalan tol itu emang bebas hambatan. Tapi Anda lupa, you must be pay. Berarti harus ada harga yang lu harus bayar. Dari perubahan dirimu. Lu berubah jadi baik, pasti keluarga yang paling pertama akan, ini anak kenapa ya, kesambut apa gimana gitu. Ini paling munak nih 2 hari doang nih gitu. Jadi kita harus menghadapi, itulah yang harus kita bayar. Nah di saat teman-teman tuh sudah tato segitu banyak, datang ke tanah suci. Di negara sendiri orang ngelihatnya kita minus. Tapi kan ternyata nyampe di tanah suci, diangkat sama Allah derajatnya. Ini orang-orang yang ngejek kan gimana mempertanggungjawabkan cocot lu yang menganggap orang ini nggak akan pernah Tuhan terima. Wah itu dosanya, mak. Jadi itulah jangan dulu kecepatan ngomongin orang lain nggak akan begini. Masih ada yang di atas, masih ada sang pencipta. Kalau bahasa Bung Karno dulu masih ada sang halik. Masih ada sang holik tuh. Tapi berarti ini sebenarnya sepakat nggak kalau kita tuh hidup sama dengan cukup. Iya. Jadi kondisi hidup yang sempurna adalah ketika kita cukup. Iya nggak sih? Kita hidup berlebihan juga terkadang nggak happy. Terlalu berlebihan juga karena kalau kita hidupnya terlalu berlebihan, apa yang kita punya terlalu berlebihan, kita semakin capek untuk ngejaga semuanya kan? Betul. Hidup kita nggak punya juga sakit-sakitan. Bener nggak? Cukup yang paling benar. Kalau Islam itu memaknai cukup itu seperti apa, Vi? Syukur. Syukur.
Mau berapapun yang dia dapat ketika dia bersyukur, maka itu cukup buat dia. Dan berkah buat dia. Dan cukup aku, cukup dia, cukup kamu, Beda-beda. cukup dia, beda-beda. Beda-beda. Ada yang mengatakan, udah dah yang penting sehat aja cukup buat saya. Ya. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang mengatakan, ya Allah, dalam hidup aku nggak minta apa, yang penting aku bisa ibadah tenang cukup buat hamba. Ada yang begitu kan macam-macam. Iya, kan masing-masing punya porsi masing-masing. Cukup bisa belanja, ya cukup bisa beli jam. Iya, cuman gua ingat Cukup buat beli lu kalung. beli jam sampai segitu miliar, angkanya cuma sampai 12. Ini boleh diminum loh, Say. Oh, boleh ya? Boleh. Ini kue juga bukan mainan. Iya benar cukup, karena kita kalau ini contoh nih Kak Kaigun. Gua pernah ketemu orang kaya, masuk jajaran 10 besar orang kaya Indonesia. Lu? Iya. Lu bayar berapa tuh pas? Gua diundang ke kantor kan, mau dibikinin kerjaan gitu kan. Gua ngeliatin gitu, wah, aksesoris yang di atas meja semua tidak lapisan emas tapi emas bener. Tapi handphonenya Pak, Iya. gua sampai handphone gua sembunyiin dia tuh. Malu sendiri. Kayaknya handphone dia gua lebih mahal gitu. Terus sampai mau nanya sama beliau, Pak, loh Bapak nggak ada handphone yang bisa buat ini mobile banking gitu. Terus dia jawabnya begini, buat apa Mongol? Buat apa? Lah Pak, emang Bapak nggak pakai duit? Lah gue pakai duit buat apa? Semuanya udah ada. Gue tinggal Justru orang kalau gue sebenarnya orang menikmati yang kaya aja banget. yang Allah kasih. Iya, orang yang udah kaya banget malah nggak pakai semuanya, Mongol. Ih bener, gue malu. Itu old money. Old money. Kalau kan kaya baru, jadi semuanya dipakai. Bukan begitu. Kalau Semuanya ada kan? kalau gue mah bukan begitu. Lu cuma mau jewelry. Gue bukan begitu, karena kenapa gue harus pakai barang yang gimana? Biar kalau ada apa-apa tuh nggak gue lagi yang dituduh gitu loh, Mak. Iya benar. Kan muka kita nih muka Kalau gue tertuduh. Mongol, gue kalau lagi pakai, gue tandanya gue habis ketemu klien yang memang ganteng Harus juga, pakai, iya. supaya dia nggak nawar, karena dia tahu posisi kita. Don't play, Iya, ya kan? iya, bener. Jangan mempermainkan hidup ini, kawan. Itu ada kalimat dari Imam Syafi'i kalau nggak salah. Atakabur limutakabir sodaqoh. Atakabur limutakabir sodaqoh. Sombong dibalas sombong adalah sedekah. Oh iya, Iya, Mak, kalau Makanya kita kali gitu. ala kadarnya dateng setengah diliatin atas gak bawah. diliatin kan? Iya. Ngomong duduk kan, ya silakan duduk, dia lagi buka lemari. Iya kan? Tapi kalau kita datang pakai Daytona, Emper. Mongol, beda loh, Mak. Bener. Nih, gue di gereja tuh yang kasus aksesoris itu kan gue bilang sama manajer, lah ini kenapa orang lihatan ke gue? Gue bilang ke dia, besok gue pindah agama, gue telepon aku. Di gereja aja gue hilang handphone gue. Temen gue nyolek percuma, ngol sebelah hilang sandal. Masih tertuduh. Karena muka-muka dia, muka-muka ini. Iya, ada aja. Iya kan kita datangnya ala kadarnya kan udah pakai koin sobek, mau nyolong sandal nih, mau sandal. Nah, tapi dari yang tadi gue pelajari banyak hal, yaitu gue selalu kalimat Ustadz Habib Jafar, gue kenal ada beberapa Habib, gue tahu beberapa kenal yang deket dan cuman sekali ketemu tuh mereka selalu memberi ada hal-hal yang positif yang gue ambil, termasuk gue belajar dari Nabi Muhammad tentang bukan cuman ikhlasnya, tentang kesabaran beliau. Itu gue pelajari, sampai hari ini gue mau dianjing-anjingin orang pun gue nggak pernah balas. Karena gue inget banget Nabi tuh bilang begini, orang yang menjatuhkan orang lain sejujurnya dia jatuh. Dia nggak serival sama Iya. Iya. Jadi dia kayak berusaha untuk membuat lu stop untuk dia mau Lebih tinggi dari dia. Jadi kalau ada yang cuekin aja, itu yang gue belajar, ada beberapa kasus kayak Nabi dihina-hina, Nabinya nggak balas. Gue belajar di Alkitab juga, wah berarti ternyata kita harus sabar menghadapi apapun. Tapi lu harus sabar terus. Ya kalau memang ada waktunya untuk kita menegur, tegurlah tapi dengan kasih. Ya. Jadi kayak gua dibilangin orang kan, lu jelek Ngol, lu pasti pakai susuk lu. Masa main film? Ini kan teman-teman sama Manado, karena Manado kan identik cantik, iya hidung mancung. Lah gua mah apa ke bahasa Manado pasung. pasung, vermoy kalau bahasa ceweknya, vermoy itu vermoy, cantik.
Lah gua kan Kalau dipanggil apa? Jelong gitu. Jelong. Jelongnya nggak pakai nuk. Jelong. Enggak, tapi lo eksotik, Mongol. Lo kalau bule-bule emang ngeliat lo mah kayak ngeliat dewa. Wah, gua ke Afrika ditanya, "Are you Mongolian?" Cuman Cuman Mongolian barbecue lo gitu. Tapi kan gua selalu bilang begini, ya udah orang mau ngomongin kita tentang apapun. Gue yakin dan percaya teman-teman yang dibawa sama Ustadz ke Mekah pasti akan ada perubahan diri yang mereka lakukan. Gue pikir kita mau ngebahas tentang balik lagi tidak pantas. Ya. Ya, mungkin ini momen baik di bulan Ramadan, bulan insya Allah bulan penuh pengampunan dari Allah. Kita nggak pernah tahu kuasa Allah, kapan Allah itu bisa menyentuh kita, mengelus kita, mengajak kita untuk pulang, iya kan? Dan mungkin Alfi bisa kasih pandangan ke customer aku. Ada yang mungkin yang menganggap bahwa bulan Ramadan ini ya udah hanya bulannya aja. Tapi tidak bisa menjadikan bulan ini bulan yang memang bisa memberikan maghfirah untuk kita gitu. Kemuliaan bulan ini tuh belum sampai pada mereka. Apa yang Alfi bisa sampaikan? Bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat mulia. Latihan mulianya, latihan kita untuk menjadi atau masuk dalam bulan Ramadan tersebut dari bulan Rajab, Sya'ban. Latihan dari sana, banyakin istighfar, banyakin baca Quran. Dan di bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'u wal-'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa yang dari puasanya cuma dapat lapar sama aus. Artinya apa? Esensi Ramadan yang nggak dapat, ya kan? Sia-sia. Iya. Dan dia puasa cuma, yang penting gue gak makan, yang penting gue gak minum. Atau gue makan, orang nggak ngelihat. Tapi Allah lihat. Allah lihat. Tapi yang paling gawat adalah menahan yang di sini nih. Hati. Asukutun salama, diam itu selamat. Jadi paling enak tuh jadi manusia yang ada urusan si fulan kenapa begini ya? Mau ubali, gue gak pikirin, bodo amat. Iya, kadang bukan masalah kita sibuk. Iya. Sibuk ya mau. Itulah Mongol bilang di stand up, Indonesia tuh negara terkepo. Iya. Rasa ingin tahu nu tinggi. Iya. Gak boleh denger orang buang angin, ditungguin siapa yang ditungguin, bunyi. dilobangin. Iya. Ada orang berantem, kita lewat berangkat kerja, mundur lah. Siapa yang ribut? Siapa tuh? Nah jadi kita tuh jadi kayak fokus terhadap diri tuh kayak kurang. Iya, sehingga kita lupa mendekatkan diri kepada Allah. Esensi hidup tuh jadi hilang. Kalimat man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, mengenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Waktu kita Ramadan nih, waktu untuk mengenal diri kita. Seberapa lama kita nahan hawa nafsu kita? Seberapa lama kita bisa nahan lapar haus kita? Seberapa kuat kita beribadah? Ini kenal diri kita kan? Ya. Makanya Allah pernah bilang beribadalah semampumu. Ya, fattaqullaha masata'tum. Ya. Bertakwa sama Allah. Jadi Allah tuh karakternya nggak seperti manusia yang ngejudge, minta lebih, minta ini. Udah semampu lo aja deh, kata Allah. Betul. Semampu lo karena itu apa yang lo bisa, itu yang gue terima. Betul. Iya kan, Ngol? Betul. Lu mampu ngangkat 20 kilo, jangan coba angkat 60. Iya. Ya. Karena ada saatnya nanti. Betul. Betul. Orang sama aja kalau misalnya kita bersedekah, jangan bersedekah nunggu kaya. Ya. Nggak akan lo kaya. Betul. Tapi sedekahlah di saat lo misalnya lo punya 5.000, ya lo sedekah 1.000. Betul. Lo punya 20, sedekah 5. Iya. Iya betul. Kalau lo mau sedekah nunggu lo kaya, nggak akan dikasih kaya sama Allah. Iya. Kelamaan. Kelamaan. Betul. Porsinya beda-beda. Iya kan? Vi, sebelum kita closing, gue minta keikhlasan hati lo untuk bisa mendoakan kita semua yang ada di sini, customer, semoga insya Allah puasa kita bisa diterima sama Allah. Apa yang effort kita sama Allah itu nggak sia-sia. Semua ibadah kita benar-benar bisa diganti sama Allah. Silakan, Vi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara. Wahai Allah, Zat yang menguasai siang dan malam. Ya Rabb, tolong ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Rabb. Duhai Allah, di bulan Ramadan ini, ya Allah,
Tolong jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terbaik kami ya Rabb. Kami khawatir ya Allah, usia kami tidak sampai kepada Ramadan yang akan datang. Duhai Allah, dengan segala kerendahan diri kami ya Rabb, kami tahu kami tidak pantas ya Rabb. Kami tidak pantas meminta ya Allah, tapi hanya Engkau Tuhan kami ya Rabb. Tolong ya Rabb, tolong kuatkan kami dalam beribadah, panjangkan usia kami dalam ketaatan. Tolong mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina, wa rahmatuka arja'indana min amalina. Ya Rabb, sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Hari ini ya Rabb, kami datang kepada Engkau ya Rabb, dengan segala kemaksiatan kami, dengan segala kesalahan kami, dengan segala dosa-dosa kami ya Rabb. Mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabb. Duhai Allah, izinkan kami semua di sini mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Malam yang paling indah. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Duhai Allah, hajatuna kathir. Hajat kami banyak. Tolong kabulkan segala hajat kami ya Allah. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang telah Engkau berikan. Maafkan kami yang terkadang kami lupa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Maafkan kami yang terkadang lupa berterima kasih kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah, tolong jangan cabut nikmat-nikmat itu ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki hidup kami ya Allah. Ya Rabb, tolong wafatkan kami husnul khatimah. Tolong wafatkan kami husnul khatimah. Tolong wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih customer sudah menyaksikan butik Haji Igun. Jadi Mongol, Alfi, terima kasih. Antusias kalian juga sangat luar biasa. Ini kita ada oleh-oleh buat Mongol sama buat Alfi. Ini dari Dilan ya. Ini varian terbaru dari Dilan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, dijaga sholatnya. Semoga hari ini menjadi nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.